Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok PPL 9 akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan mesin CNC pada tugas UTS CNC. Yang pertama, kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan program SSCNC, apa itu SSCNC, kemudian fungsi tombol di SSCNC, dan menjelaskan sumbu X, Y, Z, bagaimana sumbu itu berjalan, dan juga cara setting titik nol, serta program sederhana dan penjelasan NC code-nya. Pertama saya akan menjelaskan apa itu program SSCNC. Program SSCNC itu adalah program yang dibuat untuk mensimulasikan program kita setelah dari aplikasi seperti SolidCam menjadi langsung masuk ke mesin. Sebelum itu kita harus mencobanya dulu di aplikasi SSCNC. Aplikasi CNC ini kita akan menggunakan tipe Fanuc OEM. Setelah masuk aplikasi, hal yang pertama dilakukan yaitu emergency tombol ditarik. Kalau di aplikasi hanya perlu ditekan. Di situ kita akan membalikkan referensi poin sumbu XYZ. Ini tombol referensi poin dan ini sumbu XYZ. Setelah itu ini kunci write protection program yang digunakan untuk mengamankan program ketika dikunci, dan ini untuk membukanya. Setelah itu kita akan mengatur programnya. Di sini adalah menu edit untuk memasukkan programnya, dan di sini ada menu post program. Dan untuk membersihkan programnya, tekan new NC code yang pada ujung sini. Setelah itu, sebelum lanjut, kita akan memasukkan program yang akan dijalankan. Tapi karena belum ada program, maka kita akan membuat. Di sini ketentuan membuat program facing sederhananya itu panjang kali lebar kali tinggi dengan 50 kali 50 kali 30 mm. Kita akan membuatnya di Notepad. Ini adalah kepala program. Diawali dengan G54. M8. Dan selanjutnya program inti. Program inti mulai dengan G00. Di sini kami sudah membuat simulasinya di kertas. Ini kan. Kami tinggal menyalinnya saja.
X min 40, Y 22, Z dari 35 nih kakak angkat kan 22 dari Y01 X 35 Y min Y 14 Iya. 14 Y01 X min 35, Y 14. 01 X min 35 Y 6. 1 X 5 Y 6 Y 01 X 35 kan X35 X30. X30 wah 35 X35 35 ini karena kan tetap dia satu garis IX nya yang samping X min 10 Y01 X35 Y min berapa? 18. 18 Y01 X Min 35 35, Y 18. Y 18 Y01 Z 35 Y X min 35 Y salah ini min 18 ini min 26 Ini 26 enggak di sini tambah satu lagi program panjang Iya. 26 tadi dari bawah dari min 35 min 18 turun ke bawah selanjutnya G01 X35 bisa ke kanan G min 26 setelah itu naik ke atas Z nya ditarik 10 ke atas dan Z nya X0 dan Z Y0 habis itu stop bulan M9 dan stop spindle yang namanya selanjutnya M total 30 setelah itu untuk menambahkan programnya yaitu dengan menekan tombol file open pada kiri di sini. Setelah itu karena sini tidak ada, pertama file of type nya kita ubah menjadi NC code file CNC, NC dan txt. Muncul program dan di sini ada muncul yang tadi ditulis. Setelah itu open. Awal-awal saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya dulu. Pos adalah untuk mengetahui titik koordinatnya mulai dari sumbu X, Y, Z. Ini dari absolute, relatif,
untuk biasa untuk men-setting bisa diubah, dan AL untuk semua sumbu pada mesin tersebut. Untuk program, di sini program utama, dan dir di sini untuk menyimpan program dan bisa memanggil program. Untuk offset setting, di sini untuk program geometri, offset, setting, dan work ini untuk kita menyeting. Karena tadi G54, kita akan setting di G54 nomor 1 di bawah sini. Dan untuk can, untuk biasa menghapus, contohnya 1, 2 bisa ditekan dengan can. Dan input untuk menginput nomor biasa untuk menambahkannya. Terus untuk sistem bagian mesinnya. Untuk message biasanya ada alarm atau suatu message tertentu. Alter untuk mengganti kode program yang ada pada program ini. Contohnya di sini T1 bisa diubah dengan T2 terus tekan alter. Untuk mengubahnya lagi kita bisa tekan T1 juga, balik lagi tekan alter. Untuk insert program atau insert nomor, delete untuk delete program ini. Terus bagian lainnya ini adalah mem atau auto untuk menjalankan program autonya, dan di sini edit untuk edit program. Di sini MDI untuk manual data input atau program manual standar. Ini untuk referensi atau balik ke titik awal, referensi poin. Dan di sini untuk jog untuk bergerak sumbu X, Y, Z tanpa kecepatan diatur kali berapa, tapi diatur melalui di sini. Untuk inci ini bisa menggerakkan sumbu X, Y, Z dengan dengan ukuran mili, dari ukuran 1 mili, 0,1 mili, 0,001 mili sampai 0,001 mili. Dan untuk menggerakkannya plus minus ini. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan sumbu X, Y, Z. Untuk sumbu X, Y, karena untuk X, Y, Z, karena Z itu adalah atas bawah jadi nggak perlu digambar. Untuk gambar ini di sini adalah poinnya Y. Y yang positif. Dan di sini adalah Y untuk yang negatif. Di sini sumbu X yang negatif. Di sini sumbu X yang positif. Jadi seperti ini gambarnya sumbu X, Y, Z. Y ke atas positif, Y ke bawah negatif, X ke kanan positif, X ke kiri negatif. Jadi contohnya mau gerak ke kanan, yaitu contohnya X 10 itu akan bergerak ke kanan. Kalau X min 10 dia akan bergerak ke kiri. Begitu juga dengan Y plus ke depan, kalau Y minus ke bawah. Begitu gambarannya untuk sumbu X, Y, Z. Dan cara untuk mengatur sumbu ini yaitu adalah dengan ada dua fungsi tombol yang ada di CNC, yaitu handle yang bisa dikontrol dengan remote control yang biasa ada di mesin CNC. Karena di SSCNC tidak ada, dia mengaturnya dengan tombol ini. Biasa kalau di mesin dengan tombol jog, dengan dua tombol ini dengan ini bisa menggerakkan sumbu X, Y, Z. Ini untuk negatif, untuk
untuk positif. Setelah itu saya akan menjelaskan cara menyeting titik 0. Cara menyeting titik 0 yang pertama yaitu kita harus menggunakan alat pencari titik 0. Yang pertama mulai dari sumbu X dan Y. Yang awalnya itu adalah menggunakan alat yaitu Edge Finder. Bisa ditemukan di bagian sini. Sebelah kiri bawah yang workspace up ditekan, terus ada bawahnya select Edge Finder. Di sini kita akan menemukannya. Setelah itu kita akan menggunakan yang ini. Karena ini lebih canggih dibanding yang lainnya. Kalau secara langsung di mesin ini bisa bunyi, karena ini di aplikasi dia tidak bunyi tapi dapat menyala lampunya. Sebelum itu kita akan mengatur bendanya dulu. Kita menggunakan panjang kali lebar kali tinggi 50 dan 30 lebar, dan 30 tebalnya. Setelah itu kita akan mengatur klemnya, caknya. Kita akan memakai dia keluar dengan ketinggian 10 mili. Karena di sini saya mengatur hanya memakan 1 mili saja. Setelah itu oke. Kita akan menggerakkannya dengan jok yang bisa menggerakkannya dengan angka-angka tertentu, yaitu bisa kali 1 mili, 0,1 mili, 0,001 mili, dan 0,0001 mili. Kita akan menggerakkannya dari sumbu X dulu, kemudian sebelah kiri kita akan menggerakkan min. Ini kita akan menyeting manual titik 0 dengan sumbu X terlebih dahulu. Setelah itu sumbu Z dibawahkan. Drop. Setelah itu kita akan pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan dan lagi. Karena akan mengatur sumbu X. Kita akan berpatokan dengan lampu yang ada di sini dan di sini untuk bersentuhan dengan ini. Karena ini jauh, kita akan menggunakan yang cepatnya dulu. Karena udah mau nyampe, kita akan menggunakannya kali 0,1. Karena belum nyala, kita akan pencet satu-satu sampai menyala.
kelewatan, salah arah tadi, sembunyinya salah ya, salah satu sumber terlalu lewat X-nya. Kalau ini salah ini bagi sini. Kalau ini dikat aja. Di samping. Ini kita akan menggunakannya samping di sini. Oke, stop, cukup. Terus sumbu X nya kita tempelkan. Karena patokan lampu kita perlu melihatnya. Karena nyala, kita mundurkan dulu. Lanjutnya pakai sumbu yang lebih kecil. Karena menyala, mundur lagi, terus lebih kecil lagi biar lebih hasil maksimal. Mundur lagi dikit, terus dengan 0,001. Karena menyala, kita mundurin sampai satu sebelum menyala, seperti ini contohnya. Oke, setelah itu kita pergi ke pos, pilih yang relatif sebelah sini. Setelah itu kita memilih, tekan X. Setelah itu tekan origin, dia akan ke 0. Habis itu kita akan pergi ke sebelahnya. Z nya kita tarik dulu ke atas, itu X nya kita gerakkan ke samping. Z nya turun lagi. Oke, itu X nya kita akan gerakkan lagi. Oke, itu pun mundur lagi dikit. Kita akan menggunakan yang 100. Nyala, mundur dikit. Kita akan menggunakan yang 10. Bunyi, kita akan menggunakan yang 1 lagi. Nyala di 2, 3, berarti 4 di sini. Setelah itu kita akan bagi 2, karena 60,004 dibagi 2 adalah hasilnya 30,002. Jadi kita akan memasukkan di sini X 30,002. Setelah itu preset. Setelah itu Z kita tarik ke atas.
Tadi kan kita masukkan di sini kan minus, itu karena salah masukkan, harusnya ini berubah menjadi, karena min 60,004 jadinya salahnya harusnya x min 30.002. Setelah itu akan reset. Setelah itu kita balikkan lagi titik x nya ke 0, maka itu sudah dipastikan titik 0 dari sumbu x. Oke, setelah itu kita akan mengerjakan sumbu y. Tutup. Agak susah, yaitu agak susah seperti ini. Akhirnya y pakaikan yang lebih kecil lagi. Ini 50/50. Ini udah dibagikan, masih tadi karena tadi udah di setting ya, masih nyangkut sisanya, jadi udah terbagi dua. Karena itu kita coba ubah ini jadi x, y region. Setelah itu kita akan ke sebelahnya. Z nya ditarik dulu terlebih dahulu. Lanjut itu Y nya kita tarik dulu sebelah. Pelan lagi. Oke, kecilin lagi. Nyala, kecilin lagi. Oke, 60,54 bagi 2 yaitu 30,002. Enggak, karena positif. Jadi kita harus preset. Di situ Z nya balikkan lagi semula. Y nya kita taruh ke tengah dengan meletakkan koordinat pada titik 0. Ini sudah dipastikan sumbu X dan Y sudah dapat pada titik tengah. Setelah itu kita akan mencari titik Z. Itu menggunakan
mata millnya ya, mata end millnya. Pertama-tama kita copot dulu, tapi sebelum dicopot kita akan balikkan ke titik 0 dulu, Z nya dulu. Setelah itu kita lepas dengan menekan tombol kiri di bawah sini dengan unload FJ Finder. Setelah itu mesin operation di sebelah atas kita pilih tool management. Kita akan memakai yang nomor 1 ini flat dengan diameter 10 mm. Caranya add into magazine pada tool station 1 karena kita memakai station 1. Setelah itu pilih angka 1 ini, station 1, kita mount tool buat memanggil tool tersebut. Nah, setelah tool tersebut sudah masuk, kita setting titik tengah, titik 0 Z dengan cara menggunakan select Z axis gauge 100 mili. Ini ada lampunya di sini. Kita akan berpatokan dengan hal tersebut. Caranya Z dulu, turun pelan-pelan. Yang sama ini kan. Oh, salah lihat. Pen project. Nyalanya putih mundur dikit, pelan-pelan dengan 100. Mundur dikit. Sampai nyala mundur 1. Nah, 95,02. Jadi ini di sini kita Z-nya kita zerokan, Z reset, Z origin. Ini kan 100 mili. Berarti kita hanya perlu menambahkan 100 mili sisanya. Pertama-tama mundurin dulu Z-nya, Z. Setelah itu kita lepas Z axis gauge-nya yang 100 mili tadi dengan cara tekan unload Z axis gauge di sini. Setelah itu kita hanya perlu menempelkan Z-nya jadi 100. Tambahkan 100 mili. Oke, ini udah 100. Zerokan Z digit. Setelah itu kita pilih ke offset dan di sini kita akan mengaturnya. Ada bagian G54 nomor 1. Pertama X, karena udah semua kita X Y Z nya secara langsung. Pertama X dulu, X0, terus kita tekan measure. Bawahnya juga Y0 measure. Setelah itu bawahin lagi Z0 measure. Setelah hal tersebut dilakukan, kita tekan program, terus referensi point,
X, Y, Z kita tekan satu-satu. X, Y, Z. Oke, kita jauhkan dulu. Kita tekan auto untuk melihat garis tersebut. Kita coba lihat di sebelah sini. Pattern yang saya mau itu zigzag dari atas kiri. Dan sini nampaknya sudah benar. Maka kita akan mencoba menjalankannya. Di sini tampilan yang pas ya. Nunggu ngedit tampilan dulu. Setelah itu kita pilih mem. Terus di sini untuk tombol startnya sebelah sini. Kita coba pelankan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tersebut nampak kurang jelas, tadi kita coba ulangi lagi. Stok sesi kita balikan lagi dengan cara ini. Nah, kita mulai lagi, maka akan kelihatan. Oke, nah, jadi di sini program facingnya berhasil dengan bendanya panjang kali lebar 50 kali 50 dengan tebalnya 30. Setelah itu setelah menjalankan program sederhana, selanjutnya saya akan menjelaskan NC code yang saya gunakan tadi. Sebelah sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan NC code yang saya pakai tadi, dan saya akan menunjukkan juga berdasarkan pattern jalannya untuk menunjukkan jalannya program saya. Pertama, mulai dari nomor program. Nomor program itu dimulai dengan huruf O, terus selanjutnya dengan angka nomor untuk mencatat nomor program kita. Selanjutnya, program ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, program kepala, program inti, dan program penutup. Program kepala dimulai dengan G54, yaitu koordinat sistemnya. Kita menggunakan koordinat G54. Dan G90 adalah menggunakan sistem incremental. Menggunakan sistem absolut, karena ada 2, incremental dan absolut. Saya menggunakan yang absolut. Untuk T1, ini adalah tool nomor 1, mengganti tool nomor 1. Selanjutnya M3 adalah putaran secara jarum jam dan dengan kecepatan S700. Selanjutnya M8 adalah menyalakan coolant atau pendingin. Setelah itu kita akan masuk ke program inti, yaitu program yang menjalankan programnya. G00 ialah menjalankan gerakan mesin tanpa pemakanan, yaitu tidak ada pemakanan karena G00, terus G00 X min 40, Y22 dan Z1. X40 ini saya letakkan ujung kiri sini.
min 40 karena sebelah kiri tadi adalah 40, min sebelah kiri adalah min, dengan bendanya 50 bagi 2 adalah 25. Jadi saya akan menjauhkan bendanya. Jadi di base ini G00 tanpa pemakanan. Saya mengincarnya, dia bergerak ke ujung sini, terlihat di sini. Karena ukuran benda 50 dan titik 0 ada di tengah-tengah, maka ukurannya dibagi 2 jadi 25. Karena ukuran n mili 10, jadi kalau ditambah adalah 35. Karena pas-pasan saya mengambil aman lebih 5 mili, jauh 5 mili, tapi dengan kedalaman yang udah min 1, tapi tanpa pemakanan. Jadi di ujung nggak perlu tanpa pemakanan, jadi G00. Setelah itu saya G01 ini gerakan dengan pemakanan. Z-35 saya mendekati ke sini, tapi belum pemakanan. Dan Y22 pada garis ini, karena Y itu gerakan maju mundur, jadi dia tetap garis lurus inilah Y. Y-nya tetap ya, jadi nggak turun, nggak ini, jadi tetap di sini. Dan saya gerak baru selanjutnya Z-1 tetap pada kedalaman tersebut. Setelah itu F100, fitnya 100. Selanjutnya G01 X35 Y22, Y-nya tetap pada garis kan atas bawah, jadi dia nggak gerak ke pemakanan ke samping. Yang diperlu gerakan selanjutnya adalah 35. Di sini min 35 sebelah kiri, sebelah sini. Selanjutnya gerakan 35 ke kanan karena ke kanan positif, jadi 35 positif ke kanan dengan tebal 25 dan ketebalan n mil 10, jadi 35 sudah cukup. Selanjutnya 35 Y22, posisinya di sini stop ya. Selanjutnya bagian bawah Y22 kan di sini. Selanjutnya X35 Y14 tetap pada garis ke kanan X-nya, dia nggak turun X-nya karena X-nya ke kanan kiri, dan Y-nya 14 saya mengincar turun ke bawah gerakan ini. Kenapa 22 ke 14? Saya menggunakan 80% aja, jadi lebih ngambil amannya. Jadi 80% dari 10 mili itu 8 mili, jadi 22 dikurang 8 adalah 14, jadi ambilnya 14, gerakan ke sini 14. Selanjutnya di 14 ini gerakan selanjutnya itu G01 X min 35. Tadi kan X35 di sebelah kanan, selanjutnya min 35 ke sebelah kiri, Y nya 14, berarti tetap pada titik sini tapi bergerak ke samping, selanjutnya ke sini. Setelah itu X-35 tetap pada garis atas bawahnya, tapi Y-nya turun, kurangin 8 lagi, yaitu bergerak ke sini, Y6. Setelah itu saya memasang lagi X35, gerak ke kanan lagi, positif ke kanan, dan Y6 tetap bergerak ke sini. Setelah bergerak ke sini, saya menggunakan X35 lagi, tetap pada garis ini. Terus Y-2 turun, kurangin 8 mili lagi, jadi Y-2 turun ke bawah, gerak ke sebelah sini, turun. Setelah itu X-35 Y-2 tetap, X-35 bergerak ke kiri, minus ke kiri. Setelah itu X-35 tetap pada di sini, tetap pada kanan kirinya, nggak bergerak, tapi Y-nya min 10, turun kurang 8 lagi dari min 2, jadi 10, min 10, bergerak turun. Selanjutnya X35 Y min 10, Y-nya tetap min 10 dan X-nya 35 bergerak ke kanan, selanjutnya ke sini.
Setelah itu X35 tetap pada kanan kiri dan Y-nya turun ke bawah banyak 8 mili ke sini, titik sebelah sini. Setelah itu X-35 bergerak ke kiri dengan Y-nya tetap pada koordinatnya, atas bawahnya tidak berkurang, bergerak ke sebelah sini. Setelah itu pada koordinat sini -35 tetap pada kanan kiri dan Y-nya turun sebanyak 8 mili X Y-26 turun ke bawah. Setelah turun, karena ada pemakanan sisa terakhir, saya akan bergerakkan sumbu X nya ke kanan positif 35 dari X35, Y nya tetap -26 bergerak sampai ujung sini. Di sini saya memasukkan Z10 agar agar N-nya naik setelah selesai dan aman dari jangkauan cap atau ragum dan benda tersebut. Jadi saya akan setelah jauh saya tarik ke atas sebanyak 10 mili. Ini garisnya nampak 10 mili ke atas. Selanjutnya X0 dan Y0 yaitu titik tengah bendanya. Sudah berhenti di sini. Selanjutnya saya M9 mematikan coolant. Setelah itu M5 mematikan spindle, mati spindle. Setelah itu M30 end of program, menutup program dan menyelesaikan semuanya. Oke, sekian, terima kasih. Jadi penjelasan singkatnya, X untuk sumbu kanan kiri, Y adalah depan belakang, Z adalah atas bawah, dan untuk ke arah kiri digunakan minus, kalau ke arah kanan positif ya. Ya, untuk sumbu X. Untuk sumbu Y depan plus, bawah minus. Dan program dari Z10 adalah menarik spindle, kemudian X0 Y0 kembali titik 0, M9 matikan coolant, M5 matikan spindle, kemudian M30. Enak program dan setelah itu selesai. Oke, sekian dari penjelasan kami pada saat kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya Zeo Yoga Andika dan teman saya Fikri Syukur Sukmara. Oke, sekian, terima kasih.